Shalom, puji Tuhan, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan pengajaran yang dibawakan oleh Pak Adil. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai acara ini, langsung saja kita mulai dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Kau sediakan untuk kami. Kami bisa berkumpul dan mendengarkan pengajaran yang pasti akan memberkati kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk acara ini. Semoga Engkau memberkati pembicaranya, berkati juga pendengarnya, semua yang mendengarkan acara ini ya Bapak. Engkau juga berkati acara ini, lindungi dari segala hal yang mungkin ada masalah atau jaringan atau apapun ya Bapak. Biarlah Engkau urapi acara ini ya Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Adil. Ya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam. Ya, malam ini kita akan belajar seri pengenalan tentang keselamatan sejati atau kekristenan sejati. Jadi keselamatan sejati sebenarnya kita sebut kekristenan sejati. Kenapa kita sebut kekristenan sejati? Karena keselamatan dan kebenaran itu sebenarnya tidak memiliki pakaian atau tidak memiliki ikatan dengan kekristenan. Jadi kebenaran adalah kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Ketika Allah menciptakan manusia, menuliskan kebenaran, itu tidak bisa dibatasi dengan baju agama apapun. Tetapi tentu kita tahu Alkitab yang kita kenal, itu kita kenal dalam agama Kristen. Kita sangat bersyukur, kita bangga, karena ajaran agama Kristen lah satu-satunya yang Tuhan pakai untuk mengkonstelasi, mengumpulkan semua ajaran dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi, raja-raja, panitera-panitera, semua penulis-penulis Alkitab perjanjian lama, dan perjanjian baru, para murid-murid, para rasul-rasul, yang Tuhan pakai untuk mengumpulkan seluruh Alkitab, isi Alkitab, di dalam agama Kristen. Ya. Tetapi sejatinya kebenaran itu bukan berwujud satu agama. Karena ketika kita nanti mencapai kekekalan, Tuhan tidak akan tanya agama kita apa. Namun akan melihat kepada praktek-praktek kebenaran yang kita hidupi. Pada seri pertama kita telah belajar tentang apa itu keselamatan yang sejati. Jadi keselamatan yang sejati kita belajar waktu lalu pada awal bahwa keselamatan sudah dimulai dari sejak Adam. Adam sudah selamat, Abraham sudah selamat. Keselamatan yang diperoleh dan mereka bukan Kristen. Baik itu Saulus, setelah Yesus naik ke sorga, masih tetap melakukan lawatan-lawatan secara teofani kepada Saulus. Jadi sampai hari ini pun kebenaran itu harus kita terima, bahwa keselamatan itu bertitik pangkal dari pertemuan atau pernyataan pribadi dari tiap-tiap orang kepada Tuhan secara pribadi.
Dalam Matius 22, Allah menyebut diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, artinya Allah pribadi. Jadi itu yang pertama, bahwa keselamatan, kebenaran tentang Yesus sudah didapat sebelum perjanjian baru dituliskan. Keselamatan itu sudah ada sejak masa Adam, masa Abraham. Tapi ketika Adam, keselamatan itu hilang karena dia tidak setia. Yang kedua, kita belajar tentang keselamatan sejati, kekristenan sejati, prinsip kerajaan sorga bukan nanti, sekarang. Kekekalan tidak memiliki pangkal atau ujung. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dipindahkan dari kekekalan maut ke kekekalan hidup. Jadi ajaran atau pengaruh yang membuat banyak orang Kristen berpikir setelah mati baru ditentukan, itu sebenarnya karena dipengaruhi ajaran agama-agama lain. Setiap orang Kristen dari hidup yang sekarang, orang percaya, maksud saya lebih tepatnya, sudah bisa melihat, merasakan, mengevaluasi apakah dia sudah pemilik kerajaan sorga atau belum. Bukan nanti setelah mati. Ayat-ayat pendukungnya banyak, baik itu Yohanes 5 ayat 24, barang siapa yang percaya sudah dipindahkan dari alam maut ke alam kekekalan hidup. Yohanes 5 ayat 24. Jadi dalam kitab Kolose juga kita dipindahkan dari kerajaan dunia ke kerajaan anaknya. Baik itu Filipi yang berkata kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Jadi kita sudah memiliki kewarganegaraan sorga, bukan nanti. Dan dalam pelajaran kedua kita belajar sekedar pengulangan bahwa di dunia ini kita sudah bisa menikmati semua fasilitas sorga. Walau belum semua, maksudnya sebagian besar fasilitas kerajaan sorga. Karena tujuan kita pun bukan nanti ke sorga. Tidak ada ayat Alkitab yang berkata kita akan ke sorga, ke kerajaan sorga. Di mana kerajaan sorga? Di dunia ini. Semenjak Adam kita di dunia ini. Masa Abraham juga Firdaus. Masa 1000 tahun damai juga di dunia ini. Setelah 1000 tahun damai, kita juga akan kembali dipindahkan ke dunia yang baru. Bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Adapun sorga adalah langit, tempat Allah, pusat pemerintahan Allah sekarang. Tetapi Allah sendiri akan meninggalkan atau memusatkan pemerintahannya nanti bukan lagi di sorga. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3 yang kita sudah baca lalu, dan Wahyu pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 3, Allah memindahkan pusat kerajaannya di bumi yang baru. Jadi itu pelajaran yang kedua, bahwa kita semenjak mengenal Yesus, kita sudah dapat menikmati kebahagiaan, karena kerajaan Yesus adalah kerajaan berbahagia. Jadi sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, apa fungsinya Injil di dalam panggilan kita. Nah, kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Fungsinya kalau diizinkan saya untuk sharing ya, di dalam, minta tolong hostnya izinkan saya untuk sharing layar. Oke, bentar Pak. Ya. Kasih mati. Silakan Pak.
Pak Adil unmute kali ya? Pak Adil di unmute. Oh iya, sorry. Iya, oke. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5 dan 9 ya. Kita baca di sini ada 4 contoh gambaran keselamatan melalui Rasul Petrus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 sampai 9. Share screen-nya keluar, Pak. Oh, belum keluar ya? Iya, screen. Belum, Pak. Sorry. Nah, ini Bu Maya udah share screen. Ya, ini aja leh. Kita baca ayat 1 sampai 5, setelah itu 9. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, ayat 1, dan segala macam, sampai 5, setelah itu 9. 1, 2, 3. Kedengkian dan Kita ulangi ya. Oke. Kita ulangi ya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5, kemudian nanti 9. 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, nanti 9. Kedengkian, 2, 3. Karena itu dan jadilah segala kejahatan, yang segala tipu muslihat, yang segala macam kemunafikan, yang murni dan yang rohani, dan jadilah alas bertumbuh dan beroleh keselamatan yang selalu jika kamu benar-benar yang murni dan yang rohani kebaikan, supaya olehnya dan datanglah berpadanya dan beroleh batu yang selamatan itu jika kamu yang memang telah dibuang oleh manusia kebaikan, tetapi yang dipilih dan datanglah dan dihormat di hadirat Allah batu yang itu, dan biarlah kamu yang memang telah dibuang gunakan sebagai batu hidup, tetapi yang dipilih dan suatu dan dihormat di hadirat Allah bagi suatu imam, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai mempersembahkan untuk pembangunan suatu persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk mempersembahkan. Jadi di sini kita lihat ya ayat 9, persembahan rohani tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar yang kudus dari segala umat kepunyaan Allah sendiri yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar satu dari rahasia dari terangnya yang ajaib. Injil bagi setiap orang yang percaya, yaitu Allah kita mengungkapkan satu rahasia dirubah kodratnya Injil bagi setiap orang yang percaya. Takdirnya dirubah, yaitu kita nasibnya dirubah dan diangkat masuk kepada satu kasta yang tertinggi, dirubah, yaitu kasta imam, itu di dalam ayat 5. Nasibnya dan diangkat masuk kepada satu kasta kita lihat yang tertinggi. Setiap kasta imam itu di dalam ayat 5. Tatanan masyarakat di dalam dunia, terutama kalau kita lihat di Arab sendiri. Kalau kita lihat, saya lama di Arab dan saya juga belajar tentang tatanan di dunia masyarakat di dalam dunia orang Ibrani. Terutama kalau kita lihat, jadi masyarakat Ibrani, mereka memiliki, saya lama di Arab dan saya juga belajar paling tidak ada 4 level di dunia kasta orang Ibrani. Di dalam masyarakat Ibrani ada 4 level. Level pertama yang paling tertinggi itu paling tidak ada level imamat kasta. Yaitu dalam para masyarakat Ibrani ada 4 level. Level pertama yang paling tertinggi itu yang tertinggi, level imamat. Yang kedua, Ezena, itu para imam. Ezena, yaitu para raja.
para nabi, panglima, itu yang tertinggi. Yang ketiga, yang kedua, hiares, ezena, disebut ezena, itu kalau untuk para raja. Masyarakat Ibrani, panglima, hiares, itu pedagang-pedagang. Yang ketiga, ataupun profesi-profesi terhormat, dokter, tabib, itu kalau untuk dan lain-lain. Sedangkan masyarakat yang Ibrani, keempat, hiares, brus, itu pedagang-pedagang masyarakat Ibrani. Ataupun profesi-profesi itu adalah pekerja kasar, tabib, dan lain-lain, atau bahkan sedangkan yang keempat, brus. Jadi untuk masyarakat Ibrani, level tertinggi itu adalah pekerja kasar. Di dalam tatanan sosial masyarakat Ibrani adalah imam. Jadi karena level tertinggi berhubungan dengan tatanan Allah sebagai sosial masyarakat Ibrani adalah imam, level imam. Karena demikian juga di kalangan Arab berhubungan dengan di dalam Allah, lingkungan Arab, sosial pada Allah, tatanan sosial dari orang Arab memiliki 4 tatanan yang sama. Demikian juga di kalangan yang pertama itu Arab sama, juga para imam. Lingkungan Arab, sosial tinggi itu imam, tatanan sosial dari orang Arab, syekh memiliki 4 tatanan yang sama. Mufti yang pertama itu tertinggi sama, juga para imam. Dan tatanan tertinggi itu imam, para raja. Kalau untuk syekh, tatanan Arab, ya, mufti, para imam tertinggi, dan raja satu tatanan di kalangan dan Arab. Yang kedua, kalau untuk tatanan bangsawan, ya, para imam dan raja kalangan bangsawan, satu tatanan, panglima, kalangan Arab. Yang kedua, yang ketiga, bangsawan, profesi-profesi. Jadi kalangan bangsawan, perwira, pedagang, panglima, dokter seperti tadi untuk kalangan Arab. Yang ketiga, yang keempat itu profesi-profesi, kalangan pekerja kasar ataupun baik pedagang, yang terakhir budak. Dokter seperti tadi. Sistem kasta ini ada di dunia Timur Tengah, kalangan pekerja kasar. Juga ada di kaum yang terakhir Hindu, budak. Kalau di kaum Hindu kita ketahui sistem dengan jelas kasta ini ada, penggolongan kasta ini Timur Tengah. Tetapi kurang lebih sama. Di Hindu juga sama. Ada di kaum golongan tertinggi itu Hindu, golongan imam. Kalau di kaum Hindu kita ketahui dengan Brahmana, penggolongan kasta ini. Tetapi kurang lebih sama. Yang dianggap punya di Hindu juga sama. Karunia tertinggi itu golongan imam untuk bersekutu namanya Brahmana. Yang kedua kesatria. Orang-orang yang dianggap punya karunia atau kesempatan. Yang ketiga itu wasya, jadi kesatria para bangsawan dan raja. Yang kedua kesatria. Yang ketiga wasya, itu dunia profesi yang terhormat. Yang ketiga itu wasya, paria, kesatria para bangsawan dan raja. Kaum buruh, yang kasar, wasya, itu dan kaum profesi yang terhormat, atau orang-orang terbuang, kaum sudra. Setelah itu penggolongan itu ada, golongan rendah, kaum buruh, kasar, dan petani. Tuhan ingin merubah nasib kita atau orang-orang terbuang. Kalau kita lihat sudra, apa unggulnya penggolongan itu? Apa ada unggulnya rencana Allah dalam hidup kita? Dan Tuhan ingin merubah. Ada banyak orang yang hidupnya di dunia sial. Kalau kita lihat, Tuhan ingin membuat kita beruntung. Apa unggulnya Injil? Apa unggulnya kita tadinya berdosa dalam hidup kita? Tidak layak masuk dalam. Ada banyak orang yang hidupnya di dunia sial. Tuhan ingin membuat kita beruntung, tidak bisa lepas dari dosa. Kita tadinya berdosa, kita disucikan, dibenarkan, masuk dalam kekekalan oleh darah Yesus. Kita harusnya binasa karena penghukuman tidak bisa lepas dari dosa dan pelanggaran. Kemudian kita oleh Yesus dibenarkan, kita diberi hidup oleh darah Yesus. Kita tadinya menderita, kita di harusnya binasa karena penghukuman. Tapi Tuhan membuat kita dan berbahagia. Oleh mulai Yesus, dari di dunia kita berbahagia, diberi hidup. Itu yang kita pelajari pada materi kita kedua. Tadinya menderita di dalam kerajaan dunia. Berbahagia. Bagaimana tapi kita Tuhan membuat kita berbahagia dalam segala keadaan. Dalam mulai segala dari situasi. Di dunia kita berbahagia. Dan itu bukan PHP. Pelajari pada materi kedua. Itu bukan janji kosong kerajaan berbahagia. Bagaimana kita berbahagia
Alkitab telah membuktikan, sejarah gereja telah membuktikan, dan itu bukan banyaknya orang-orang yang percaya yang bisa mati dalam keadaan tersenyum. Karena penderitaan manusia membuktikan, kesukaran yang mereka hadapi membuktikan, penghinaan, siksaan orang-orang yang percaya yang dihadapi orang-orang percaya dalam keadaan tersenyum. Tidak membuat orang-orang penderitaan yang benar-benar mengikut Yesus, kesukaran yang mereka hadapi bisa kehilangan kebahagiaan mereka. Kita belajar hadapi orang-orang percaya kemarin tentang tidak bagaimana berbahagia dan apa yang dimaksud dengan berbahagia dalam segala situasi. Bisa kehilangan kebahagiaan. Kemudian kita yang tadinya hina, kita belajar baik oleh karena dosa tadi, oleh karena kebodohan, kelemahan kita tidak dihargai oleh orang dalam segala situasi. Kita tidak pantas. Kemudian kita yang tadinya hina, tetapi kita akan melihat nanti kita dijadikan anak dari Allah yang hidup. Kita tidak dihargai oleh orang, memanggil kita anak. Kita tidak pantas untuk disebut. Kita jadi mulia karena kita dijadikan anak dari Allah, kita yang tadinya miskin, pencipta langit dan bumi, memanggil kita hidupi anak. Sekarang sebelum datangnya Yesus kedua kali, kita jadi mulia karena kita akan ketemu dengan masa-masa sangat kekurangan. Kita yang tadinya miskin, dunia dirampas hak-hak kita sebelum datangnya Yesus kedua kali. Di dalam kekekalan nanti kita akan ketemu dengan dari 1000 tahun damai, miskin kita akan menikmati kekayaan hak-hak kita yang Tuhan miliki. Di dalam kekekalan nanti, satu panggilan dari Tuhan, kita akan menikmati yang paling mulia, yang membuat kita berbeda. Nah, panggilan yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya paling adalah mulia, kita menjadi imam. Yang membuat kita berbeda, jadi, kasta kita dinaikkan oleh Allah menjadi kasta disediakan tertinggi oleh Allah bagi setiap orang itu percaya. Itu yang kita lihat, kita menjadi di dalam imam. Jadi pembacaan 1 Petrus tadi kita dinaikkan yang oleh kita Allah tempuh dengan tertinggi. Langkah ya. Langkah pertama itu yang kita lihat, kita harus membuang segala kejahatan dalam diri kita. Pembacaan 1 Petrus tadi. Jadi tidak ada kemunafikan, tidak ada kedengkian, tidak ada fitnah, tidak ada sakit hati. Kita harus membuang segala kejahatan. Kita akan melihat nanti diri kita. Sifat dan karakter seorang imam itu apa? Tidak ada kedengkian, tidak ada fitnah, tidak ada sakit hati. Kemudian untuk mencapai, kita akan melihat status nanti imam itu, sifat dan karakter seorang imam kita harus menempatkan diri dengan rendah hati. Kemudian seorang yang haus belajar mencapai, bukan belajar pengetahuan firman. Status imam itu, kita harus menempatkan diri dengan rendah hati-hati, menyarankan kepada orang yang haus belajar firman, bukan belajar pengetahuan firman. Belajar firman yang murni dengan hati-hati, tidak sama dengan belajar teman-teman awas jangan terjebak. Apa bedanya? Bedanya ketika kita belajar firman, tidak sama dengan belajar pengetahuan firman. Jadi firman bukan untuk diketahui, bukan sekedar ketika kita belajar koleksi, kita mempraktekkan untuk dibanggakan, tetapi untuk dipraktekkan. Jadi firman bukan untuk diketahui, karena itu saya sekedar untuk dikoleksi dalam pemuritan, selalu mengklasifikasikan dipraktek firman-firman yang bersifat karena maklumat atau pengetahuan, saya anggap itu adalah dalam pemuritan doktrin yang sekunder. Klasifikasikan bagi saya firman yang bersifat sering tidak mempengaruhi maklumat atau pengetahuan, saya anggap itu adalah doktrin yang sekunder. Kita memiliki hati yang bagi saya rendah, karena itu sering tidak mempengaruhi keselamatan secara langsung. Kita tidak perlu harus selalu melihat. Jadi kita memiliki hati yang penyampaian rendah, tetapi firman-Nya yang murni itu seperti apa? Kita tidak perlu harus selalu melihat bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang yang penyampaiannya, tetapi firman-Nya yang murni itu seperti apa? Butuh terhadap firman. Sebab hanya dengan begitu kita dapat bertumbuh dalam diri sebagai orang yang keselamatan tidak diperoleh dengan haus dalam ayat ini. Butuh terhadap keselamatan firman diperoleh ketika kita
Sebab hanya dengan begitu kita dapat bertumbuh dalam keselamatan. Bukan pengetahuan firman yang dengan seketika. Kebenaran firman yang murni. Keselamatan diperoleh ketika kita tetap haus belajar firman, kebenaran murni. Dan yang ketiga, kita tetap memiliki menjaga kebenaran firman yang murni. Tetap memiliki kerinduan. Dan yang ketiga, kita tetap memiliki menjaga dengan Tuhan. Ayat yang keempat, datang kepadanya. Tetap kata datang ini berulang-ulang, ya. Memiliki kerinduan. Harus selalu dalam prinsip menjaga penyerahan kepada Tuhan intim dalam segala hal. Ayat yang keempat, datang kepada. Kenapa banyak orang datang ini berulang-ulang, ya? Jadi di dalam hidup jatuh dalam dosa, berpenyerahan kepada Tuhan. Tidak dalam memiliki kontrol penyerahan yang orang menerus dengan kesalahan, sehingga kita di dalam hidup jatuh dalam dosa karena tidak memiliki hak pilih kita. Bagian yang keempat, bersedia untuk hubungan yang dipakai Tuhan dalam yang pembangunan. Ayat yang kelima tadi, rohani. Bagian yang keempat, yang berbicara tentang gereja atau orang percaya secara keseluruhan dalam pembangunan dan berfungsi sebagai imam. Rumah Tuhan, suatu imamat yang berbicara. Jadi panggilan tertinggi dari setiap orang percaya adalah imam dan berfungsi sebagai imam. Itu panggilan tertinggi. Suatu imamat yang dari setiap orang percaya. Panggilan tertinggi dari setiap orang percaya bukan jadi nabi, bukan jadi rasul, bukan. Itu panggilan tertinggi, tapi jadi dari setiap orang percaya. Ini panggilan yang bukan jadi nabi, bukan jadi rasul, bukan. Allah sampaikan. Coba kita baca ya. Kita tolong di display kalau bisa ya. Ini panggilan yang Keluaran 19. Allah sampaikan. Coba kita baca ya. Keluaran 19 ayat 6 kalau bisa ya. Mulai dari kitab Keluaran 19 ayat 6. Keluaran 19. Ini rencana Allah untuk bangsa Israel. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Ini rencana Allah untuk bangsa Israel. Ditakdirkan, ditentukan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Dan semua bangsa Israel juga menjadi panggilan untuk setiap orang percaya untuk menjadi imam. Menjadi imam. Dan itu sebagaimana di dalam juga menjadi panggilan untuk setiap orang percaya. Mazmur. Menjadi imam. Bahwa Mesias kita itu juga adalah imam. Sebagaimana di dalam Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam. Bahwa Mesias selama-lamanya juga adalah imam. Menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tuhan menurut Yesus Melkisedek adalah imam untuk selama-lamanya. Ini diteguhkan dalam Mesias kita. Ibrani pasal yang ke-7. Yesus adalah imam untuk selama-lamanya. Ini diteguhkan dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal Yesus yang adalah imam untuk selama-lamanya. Ibrani pasal yang ke-7. Yesus adalah imam. Jadi untuk selama-lamanya. Panggilan sebagai imam itu adalah untuk semua orang yang percaya. Jadi panggilan yang sama yang diberikan kepada Yesus orang yang percaya. Inilah panggilan tertinggi bagi kita. Panggilan yang sama 1 Petrus 2 tadi ayat 9. Inilah panggilan tertinggi. Kita adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ini tadi ayat 9. Status dan pekerjaan kita ini, imamat yang rajani. Semua kita adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Bahkan dalam kitab Wahyu, ini status dan ayat pekerjaan 1. Kita ini, imamat yang rajani. Wahyu 1 ayat 5-6 kita. Bahkan alasan kenapa Allah melepaskan kita dari dosa ayat darahnya, membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam. Alasan kenapa Allah melepaskan kita dari dosa, tujuan Allah memanggil, membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi profesi kita. Entahkah kita pendeta, penginjil, apologet, dalam hidup kita, tentara, profesi kita, tugas kita itu imam. Entah dimanapun kita berada, penginjil, apologet, dokter, tentara, Wahyu 5 ayat 9-10, dimanapun kita berada.
Orang-orang yang ditebus itu menyanyikan nyanyian baru. Wahyu 5 ayat 9-10. Yesus, orang-orang yang disembelih itu menyanyikan nyanyian baru. Dan darah Yesus telah membeli karena sukacita Yesus dan telah disembelih mereka. Siapa dan itu? Dengan darah tebusan telah membeli orang yang telah menerima penebusan darah Yesus dan membuat Yesus membuat mereka dengan tebusan. Orang-orang pembelian itu, penebusan itu menjadi penebusan darah Yesus bagi Allah kita. Yesus membuat mereka dengan baik Wahyu 20, pembelian itu, penebusan itu menjadi yang imam bagi Allah kita. Dalam kebangkitan yang pertama, berbahagia Wahyu 20 dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ayat yang ke-6, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Berbahagia, tetapi mereka akan menjadi imam Allah kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Saya ingin Bapak tetapi Ibu, mereka akan menjadi imam. Melihat dulu Allah dengan kesepakatan yang sama. Saya ingin Bapak Ibu itu dipanggil sebagai imam. Melihat dulu dengan apa tugas imam? Kesepakatan yang sama. Di dalam masa-masa Bapak Ibu itu dipanggil sebagai imam. Perjanjian lama maupun perjanjian baru di masa Yesus. Apa tugas imam? Kurang lebih ada 3 ya. Di dalam masa-masa secara sederhana perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena kita lebih menonjolkan praktikalnya. Kurang lebih ada 3 ya. 3. Tugas imam yang pertama adalah secara sederhana ya. Karena kita menyelenggarakan ibadah praktikalnya, penerapannya. Kalau di dalam konteks tugas imam yang pertama adalah mulai dari mereka menyambut jemaat di halaman, memotong dalam konteks korban bakaran di halaman, mulai dari mereka memimpin untuk masuk menyambut jemaat di halaman, kolam tembaga pembasuhan itu korban bakaran para imam di halaman, memimpin para imam masuk di membantu dalam kolam tembaga pembasuhan. Semua umat itu dilayani oleh para imam, bertumbuh secara rohani. Jadi para imam terutama membantu di dalam untuk semua umat korban bakaran bertumbuh dan secara rohani, namun terutama bejana tembaga dalam pembasuhan, penyucian diri, korban bakaran, kemudian penyelenggaraan ibadah di dalam bejana tembaga pembasuhan, mulai penyediaan diri, meja roti perjamuan, penyelenggaraan ibadah di dalam penyalaan api pagi dengan petang, mulai penyediaan meja roti perjamuan, penyalaan kandil api pagi dengan petang, atau untuk apa itu? Kandil atau jadi untuk apa itu? Kandil itu mereka harus kasih nyala pagi dengan petang. Kemudian jadi untuk mengadakan kandil itu mesbah mereka harus kasih nyala. Sampai yang terakhir memercikkan darah penebusan untuk di bait Maha Kudus. Mesbah dupa digrafirat, ditutup. Sampai yang terakhir memercikkan seorang imam penebusan tidak boleh Maha Kudus menyimpan kepahitan kepada siapapun. Seorang imam itulah sikap hati yang boleh diinginkan Allah untuk setiap orang percaya kepada siapapun. Itulah ini standar yang Tuhan inginkan. Diinginkan Allah siapapun engkau Bapak Ibu, panggilan tertinggimu, standar keselamatanmu yang Tuhan inginkan. Apakah siapapun engkau Bapak sudah Ibu, mengenakan panggilan tertinggimu, standar tanggung jawabmu ditentukan dalam hidupmu bagi sesamamu? Sudah kita tidak melakukan ibadah lagi seperti tanggung jawab bangsa Yahudi, orang Israel dalam hidupmu bagi sesamamu. Kita tidak melakukan panggilan ibadah itu panggilan tertinggi. Imamat rajani mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu. Tetapi berulang-ulang Tuhan katakan panggilan tertinggi kita adalah imamat rajani. Perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu. Apa itu tugas imamat rajani? Panggilan tertinggi kita kalau adalah saya mau sederhanakan, coba kita lihat
rahasianya di dalam apa itu tugas imamat raja. Ibrani pasal yang kelima. Kalau saya mau sederhanakan, coba kita lihat rahasianya di dalam bagaimana kita harus memiliki hati yang Ibrani pasal yang kelima. Layak sebagai imam. Ini yang Allah kehendaki. Bagaimana kita harus memiliki untuk hati kita miliki. Layak. Sebab sebagai imam, setiap imam besar yang Allah kehendaki untuk dari kita miliki manusia. Ditetapkan bagi manusia sebab dalam hubungan mereka dengan imam Allah besar yang dipilih supaya ia dari antara manusia persembahan dan korban karena dosa. Bagi manusia. Jadi tugas utama seorang imam Allah, dia meminta supaya ia mempersembahkan pengampunan dosa dan korban karena dosa. Yang jadi tugas utama dalam lingkungan hidupnya, dia memintakan pengampunan dosa untuk setiap orang secara kedudukan hukum dalam lingkungan hidupnya. Tugas seorang percaya itu sebagai imam ataupun imam besar, imam secara umum, secara kedudukan hukum, tugas utama kita adalah itu sebagai imam pembela di pengadilan, imam besar, imam secara umum. Saya tegaskan sekali lagi, tugas setiap orang percaya adalah pembela. Pembela di dunia ini sudah terlalu banyak penuduh dan pendakwa. Saya tegaskan sekali lagi, tugas setiap orang percaya kita tidak bisa berganti posisi menjadi jaksa terlalu banyak penuduh apalagi hakim. Karena itu, seorang yang dewasa, kita tidak bisa berganti posisi menjadi jaksa penuntut umum, apalagi melalui tadi 3 tahapan dalam 1 Petrus 2 itu. Seorang yang dewasa, dia akan sampai di titik ini, rohaninya menjadi imam besar setelah melalui imam rajani dalam 1 Petrus 2 itu, memiliki kepekaan sampai di titik ini, ampun bagi banyak orang besar, menjadi imam. Saudara tetap melakukan pelayanan, memiliki kepekaan untuk saudara tetap menyatakan apa dosa sebagai dosa, kejahatan sebagai saudara kejahatan, tetap melakukan pelayanan, tapi hati saudara tak akan membenci orang-orang, menyatakan apa dosa sebagai dosa, kejahatan yang melukai saudara atau menghina Tuhan, tapi hati atau saudara tak jahat kepada orang-orang. Kita tetap bisa membedakan apa yang dosa saudara atau kita tidak memiliki atau berbuat jahat kepada kita kepada siapapun. Kita tetap bisa membedakan apa yang dosa. Kenapa kita harus mempersembahkan korban, memiliki kebencian, menghapus dosa untuk orang pada siapapun? Karena kenapa kita harus mempersembahkan korban? Kita sendiri punya kelemahan. Kalau kita tidak diampuni Tuhan, karena kita diingatkan, kita tidak akan bisa memperoleh kita sendiri punya kelemahan. Ayat yang kedua, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil. Siapa itu orang-orang yang jahil? Bisa. Kata jahil di sini mungkin Bapak Ibu tahu. Ayat yang kedua, orang yang harus dapat mengerti orang-orang yang jahil. Siapa itu orang-orang yang jahil? Kebenaran. Kata jahil di sini dari bahasa Arab ini ya, jahil. Orang yang tidak mengerti kebenaran. Kalau dalam bahasa Indonesia agak bergeser kebenaran. Jadi kayak iseng dari bahasa Arab musik, ini, tapi jahil. Kata jahil ini kalau dalam bahasa Indonesia agak bergeser, itu artinya ignorance, lebih banyak iseng. Dia jahat karena belum tahu, tapi kata jahil sama seperti Saulus. Bagi orang dia jahat lebih banyak, tapi karena dia belum tahu. Sama seperti Saulus. Bagi orang dia jahat, tapi karena dia belum tahu. Seandainya banyak orang yang melakukan kebencian terhadap Kristus, seandainya banyak orang tahu yang melakukan kebencian bahwa memang Yesuslah kebenaran, seandainya mereka telah bertemu dengan kebenaran itu, bahwa memang Yesuslah kebenaran, tidak mungkin seandainya mereka telah bertemu dengan kebenaran itu, kekejian seperti itu, seperti Saulus. Jadi tugas kita mendoakan, tidak mungkin mereka, saudara-saudara kita, sejahat apapun mereka, kekejian seperti masalah itu. Dosa mereka, pelanggaran jadi mereka. Jadi tugas kita bukan kita masa bodoh.
saudara-saudara serahkan kepada sejahat tugas kita mereka sebagai pembela dosa mereka, pelanggaran mereka, akan belas kasih kita masa bodoh supaya mereka dapat pengampunan kepada hakim, kemurahan kita. Itu tugas pembela sebagai imam, memintakan belas kasih. Dan itu panggilan tertinggi supaya mereka itu status tertinggi, itu kasta tertinggi, itu tugas itu martabat tertinggi imam yang Allah berikan. Itu panggilan tertinggi, itu status tertinggi, itu kasta saudara melihat ini, itu martabat kebenaran yang luar biasa yang Allah mau merubah kita. Martabatmu, Allah mau merubah. Saudara hidupmu, melihat ini takdirmu, satu kebenaran yang luar biasa. Engkau mendapat kodrat tertinggi, martabat di kerajaan Allah mau merubah, yaitu imam. Hidupmu, jadi kalau di dunia pun martabat atau kasta tertinggi adalah imam di kerajaan sorga, yaitu imam. Allah memberikan itu. Jadi kalau di dunia pun imam, martabat dan hati seorang imam adalah hati yang ingin mempersembahkan engkau menjadi pengampunan dosa, dan hati seorang yang datang kepadanya adalah hati, apalagi karena kita mempersembahkan adalah orang-orang juga bagi orang yang punya dosa, yang punya kelemahan. Apalagi karena kita. Ayat yang ketiga, seorang imam harus apa juga? Selain dia mempersembahkan korban karena dosa, artinya kita harus memintakan seorang imam harus apa? Ada banyak nama. Selain dia yang mempersembahkan Bapak Ibu karena dosa, bisa dengar hari-hari ini. Harus muncul di YouTube sungguh-sungguh pengampunan. Ada banyak nama. Atau di harian-harian elektronik, bisa dengar hari-hari ini. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Tugas kita memintakan ampun harian-harian elektronik itu mendapatkan lawatan orang-orang kebenaran dan pengenalan keselamatan. Tugas kita lihat ampun bagi Tuhan supaya orang itu mendapatkan lawatan kebenaran dan pengenalan keselamatan. Ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Pertama-tama aku menasihatkan apa yang dimaksud dengan semua orang. Semua orang artinya ya semua manusia, semua yang disebut orang. Tapi tentu kita tidak sebut satu-satu nama semua manusia. Apa yang dimaksud dengan semua orang? Secara global kita doakan semua orang manusia. Dan orang-orang yang kita sebut satu persatu tidak adalah orang satu-satu nama yang sedang muncul di perhatian global kita doakan pada hari orang. Dan orang-orang yang kita sebut teman kita, orang-orang yang ketemu dengan kita, yang sedang muncul, atau orang-orang yang muncul di televisi itu, yang Tuhan inginkan kita doakan, orang-orang yang ketemu dengan kita. Jadi tidak kebetulan kalau orang-orang yang muncul di televisi, ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita doakan. Bagian kita bukan menghakimi, bagian kita mendoakan. Tidak kebetulan dia. Kalau saudara menonton semua orang YouTube, semua orang yang tidak mengenal Tuhan muncul. Bagian kita dalam perhatian hidup, bagian kita hari itu dia. Untuk raja-raja juga, untuk semua pembesar, semua orang yang dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Perhatian hidup itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita. Juga untuk semua ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat. Inilah yang menjadi ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang termasuk siapa saja dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah yang menjadi topik doa kita untuk semua orang yang kita anggap menjahati Kristenan, yang kita anggap mau menghancurkan Indonesia, siapapun tokoh-tokoh, supaya mereka dapat pengampunan dari Kristenan, yang kita anggap itu tugas utama kita. Indonesia bukan tugas sekunder, kita doakan, karena panggilan utama supaya setiap orang percaya pengampunan dari Tuhan adalah itu tugas utama kita. Bukan tugas sekunder. Jadi tugas utama dari seorang imam, utama setiap orang percaya. Ini panggilan untuk semua orang percaya. Mendoakan 3 area domain kita. Jadi tugas utama dari seorang imam. Area pertama, area ini panggilan untuk semua orang percaya. Area pertama akan 3 area domain kita. 3 area domain terutama. Area tempat tinggal kita, area keluarga kita, dari pihak suami, dari pihak istri, dari pihak bapak atau mama. Area ketiga domain kita adalah
tempat kita beraktivitas, keluarga kita, dari pihak suami, dari pihak istri, dari pihak universitas kita, kampus kita, kantor ketiga, pabrik kita adalah tempat kita beraktivitas, tempat kita berbisnis. Apakah itu kita mendoakan semua universitas kita, teman-teman kerja kita mendoakan semua pemilik toko dan pegawai yang ada di tetangga kita, mendoakan semua. Karena kita kerja kita, panggilan utama setiap orang, pemilik toko dan pegawai yang ada di tetangga kita, itu bagian kita. Karena kita, panggilan utama setiap orang. Jadi sebagai imam adalah imam. Kurang lebih ada 3 tugas utamanya untuk. Jadi sebagai imam, pertama berdoa syafaat, berdoa syafaat, doa peperangan. Kurang lebih ada 3 tugas utamanya untuk penerapan sekarang. Itu yang pertama, berdoa saudara bisa melakukan doa keliling, berdoa syafaat, doa peperangan. Yang kedua, itu yang pertama, saudara bisa melakukan doa keliling, doa syafaat, doa peperangan, itu yang pertama. Yang kedua, kita mempraktekkan hidup sebagai terang dan garam, jadi teladan dimanapun kita berada. Kita mempraktekkan hidup sebagai terang dan yang ketiga, jadi teladan dimanapun kita berada, memberitakan Injil. Sebagai ayat terakhir, kita baca sama-sama. Dan yang ketiga, 1 Petrus 2:9, Injil 2:3 sebagai ayat terakhir. Tetapi kamulah bangsa yang kita baca sama-sama, imamat yang rajani, 1 Petrus 2:9, 1, 2, 3. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kamulah bangsa yang kamu memberitakan imamat yang rajani, yang besar dari Dia, bangsa yang kudus, yang telah memanggil kamu keluar kepunyaan Allah sendiri dari kegelapan, supaya kamu memberitakan yang ajaib, yang besar dari Dia. Demikianlah pelajaran yang kita kali ini, keluar dari kegelapan, menggenapi terangnya 3 pengajaran utama. Dari demikianlah pelajaran sejati yang saya sudah bagikan. Yang pertama itu menggenapi kekristenan sejati. Pengajaran utama dari adalah kebenaran dan keselamatan tanpa kemasan agama. Itu kekristenan sejati dimiliki semenjak Abraham. Adalah kebenaran dan keselamatan sebenarnya tanpa kemasan agama, tapi terhilang dari Adam. Dimiliki semenjak Abraham, keselamatan bahkan sejak Adam sebenarnya. Kemudian dipulihkan lagi oleh Abraham. Tapi terhilang dari Adam. Keselamatan sudah ada semenjak Abraham. Adam kehilangan keselamatan dalam kemudian dipulihkan agama oleh Abraham. Jadi seseorang bisa selamat dalam agama apapun sudah ada semenjak Abraham. Yang kedua, tidak bahwa orang yang percaya kepada Yesus, jadi seseorang bisa selamat Yesus dalam agama Yesus sebagai pemimpin hidupnya setiap hari, telah masuk dalam kerajaan surga, bukan akan masuk dalam kerajaan surga. Bertuhankan Yesus sebagai buktinya, sebagai pemimpin hidupnya setiap hari, menikmati, telah masuk dalam kerajaan surga, bukan akan masuk dalam kerajaan untuk menikmati kebahagiaan dalam segala situasi. Orang itu yang kedua kita sudah pelajari. Yang ketiga, panggilan tertinggi dari Allah untuk orang-orang yang sudah selamat situasi. Kita dirubah. Yang ketiga, martabat kita, panggilan tertinggi dari Allah untuk orang-orang yang sudah selamat. Dari tadinya sial, kita berdosa, kita menderita, kita hina, martabat kita. Kita miskin, kita binasa, kita dirubah. Dari tadinya sial, kita menjadi golongan orang termulia di sorga. Kita miskin, kita binasa, kita dirubah dalam kerajaan surga, kasta menjadi adalah golongan orang termulia di surga. Saudara dipanggil untuk menjadi imam rajani semenjak sekarang dalam kerajaan surga. Karena itu adalah panggilan utama rajani dari Allah. Dipanggil untuk menjadi imamat rajani semenjak sekarang. Sangat kasihan kalau banyak adalah panggilan utama. Orang berpikir dari Allah, dia percaya tapi tidak mengerti panggilan ini. Ketika kita melakukan tugas panggilan ini, maka engkau lihat dia percaya tapi tidak mengerti panggilan ini. Berkat sorgawi kita, gaji ketika kita melakukan tugas panggilan ini, maka engkau lihat berkat sorgawi kita, gaji sorgawi kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya
Demikian pelajaran kita memberikan ini pengajaran lengkap tentang kekristenan sejati yang diberikan pada saya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memberikan pengajaran Terima kasih, lengkap Pak Adil. tentang kekristenan Sebelum sejati. kita tutup acara ini, Pak Adil boleh pimpin doa penutup. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih, Pak Adil. Sebelum Tuhan, kita tutup acara ini, Pak Adil boleh pimpin doa penutup. Isi hatimu, kebenaran berdoa yang kami nikmati bersama-sama. Isi hati, sadarkan kami Tuhan kebenaran-Mu yang kami samping begitu banyak aktivitas hidup kami dan sadarkan kami Tuhan. Ingatkan kami, ya Roh Kudus, di samping bahwa tugas utama kami dalam hidup kami dan siapapun kami, ingatkan pekerjaan kami, ya Roh Kudus, bahwa tugas utama kami dalam menjadi kami, siapapun kami, kaum yang maha mulia pekerjaan dalam kerajaan-Mu sekarang, telah Engkau pilih kami sebagai imam di hadapan-Mu. Kaum yang maha mulia, kiranya pengurapan di dalam turun atas kami. Semua yang mendengar di sini Tuhan, sebagai dirubah hidup di hadapan-Mu. Kami tidak lagi orang-orang yang sibuk menghakimi, pengurapan-Mu menilai kelemahan semua yang mendengar di sini Tuhan. Kami tidak mau hidupnya menjadi orang-orang yang kami tidak lagi orang-orang yang kebodohan dan bodohi, menilai kelemahan siapapun dengan mengizinkan menjadi orang-orang yang jadi kejengkelan, kebencian, bodohi oleh iblis Beelzebul, kami melupakan tugas utama kami, mengizinkan memintakan ampun bagi kejengkelan, kebencian. Ada ratusan ribuan, jutaan melupakan tugas bangsa-bangsa yang membutuhkan air mata bagi banyak orang, yang membutuhkan belas kasih. Ada ratusan ribuan, jutaan, ketika kami berdiri bangsa-bangsa sebagai imam, yang membutuhkan air mata kami, menjadi yang membutuhkan belas kasih kami untuk melawat. Ketika kami berdiri dan menyelamatkan imam sebagai pendoa, banyak menjadi alasan bagi Tuhan, Tuhan untuk melawat. Kami terima pengurapan imamat raja, jiwa-jiwa. Kami terima kebenaran Tuhan, ini, kebenaran yang banyak terlupakan Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami mau kembali ini. Kami terima kebenaran ini, kebenaran yang kemuliaan yang Engkau berikan sebagai imam. Kami mau kembali bagi keluarga kami, sebagai imam, bagi tetangga kami, sebagai kemuliaan yang Engkau berikan teman-teman kami, sebagai imam, bagi kolega-kolega rekan bisnis sebagai imam, bagi tetangga kami sebagai imam, melihat banyak bagi teman-teman kami sebagai imam. Kami terima hati imam, kami terima pengurapan imam. Sehingga kami akan bagaimana Engkau Yesus dimenangkan menjadi imam selama-lamanya. Kami terima hati imam, bagian, kami terima pengurapan imam dalam keimamatan-Mu, dalam kemuliaan Engkau Yesus, dalam nama Tuhan imam selama-lamanya. Kami mengambil bagian. Amin. Dalam keimamatan, dalam kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, live-nya udah selesai ya. Amin. Shalom ya. Pak Menanti, luar biasa Pak. Kami diberkati Pak. Shalom. Ya, live-nya udah selesai Mas ya. Brur. Mas Shalom Bruri. Pak. Luar biasa. Hambanya yang luar biasa. Kami diberkati Pak. Puji Tuhan. Ya. Shalom. Mas Brur. Mas Puji Bruri. Tuhan.